Di sebuah kota kecil yang padat, ada sebuah gang sempit yang jarang dilewati orang. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah tua yang selalu tertutup rapat, catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan pagar besinya berkarat. Warga sekitar menyebutnya Rumah Suryo, sesuai nama pemiliknya yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Konon, Suryo dulu seorang kolektor benda-benda antik Jawa. Ia kaya raya, tapi hidup menyendiri. Sampai suatu malam, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah, dan sejak hari itu, Suryo tak pernah terlihat lagi. Polisi yang masuk hanya menemukan ruangan kosong dengan bau menyengat dan lukisan-lukisan tua bergambar wajah manusia yang seakan menatap hidup. Rumah itu pun dibiarkan terbengkalai. Tapi setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara gamelan samar dari dalam, disusul bau kemenyan. Beberapa orang nekat lewat gang itu dan bersumpah melihat bayangan tinggi berambut panjang berdiri di balik jendela. Malam itu, 4 mahasiswa, Rani, Galang, Riko, dan Tami, datang dengan kamera untuk membuat konten uji nyali. Mereka ingin membuktikan apakah cerita itu hanya mitos atau kenyataan. Saat kamera dinyalakan, suasana gang sudah terasa berbeda, udara lebih dingin, angin berhenti, dan suara jangkrik mendadak hilang. Rani menyalakan senter ke arah rumah tua itu. Pintu kayu yang lapuk terlihat sedikit terbuka, seolah mengundang mereka masuk. "Teman-teman, yakin kita mau masuk? Kok aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari dalam," bisik Tami dengan suara bergetar. Namun Galang yang paling berani berkata, "Santai aja. Kalau ada hantunya sekalian dapat konten viral." Mereka pun melangkah masuk. Bau apek bercampur kemenyan langsung menyergap hidung. Kamera merekam setiap sudut, perabot tua tertutup debu, lukisan wajah-wajah manusia menatap tajam, dan sebuah meja altar kecil dengan dupa yang masih berasap, meski rumah ini katanya sudah puluhan tahun kosong. Riko yang merekam tiba-tiba terhenti. Kalian lihat nggak? Lukisan ini?" Matanya gerak. Mereka semua menoleh. Benar saja, salah satu lukisan seorang perempuan Jawa dengan kebaya merah terlihat tersenyum tipis, padahal catnya sudah pudar. Lampu senter berkedip, dan terdengar suara gamelan lirih dari lantai atas. Dung, deng, dung, deng. Rani gemetar. "Itu, dari atas kan?" Galang menelan ludah, tapi tetap memaksa. "Ayo, kita cek. Mungkin ada orang iseng." Mereka pun menaiki tangga kayu yang berderit setiap pijakan. Suara gamelan semakin jelas, bercampur suara lirih seorang perempuan menyanyi tembang Jawa kuno. Namun saat mereka sampai di lantai 2, tidak ada apa-apa. Hanya ruangan kosong, kecuali sebuah cermin besar di ujung lorong. Di cermin itu, mereka melihat bayangan 4 orang berdiri. Tapi anehnya, di belakang mereka ada satu sosok tambahan, perempuan tinggi, rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya merah. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. 4 mahasiswa itu berdiri terpaku di depan cermin besar. Bayangan sosok kelima, perempuan tinggi berkebaya merah, masih terlihat jelas di pantulan, meski secara nyata tak ada siapapun di belakang mereka. Tami menjerit kecil, menarik lengan Rani. "Kita keluar aja, please, ini udah nggak bener." Namun Galang malah mendekati cermin, menyorot dengan senter. Anehnya, cahaya senter tidak terpantul seperti biasanya. Cermin itu tampak menelan cahaya, membuat ruangan semakin gelap. Tiba-tiba, suara tembang Jawa lirih terdengar lagi. "Sliramu tak tompo, nanti tekan pati." Suara perempuan itu begitu dekat, seakan berasal dari dalam cermin. Riko yang masih merekam berbalik, dan mendapati sesuatu yang lebih menyeramkan. Lukisan-lukisan di sepanjang dinding lantai 2 kini berubah ekspresi. Wajah-wajah yang tadinya datar, kini tampak menoleh, matanya memerah, mulut mereka terbuka seperti berteriak tanpa suara. Salah satu lukisan bahkan meneteskan cairan merah gelap, seperti darah, hingga membasahi lantai kayu. "Gue nggak tahan, kita harus keluar sekarang," teriak Rani. Namun saat mereka berlari ke arah tangga, bau kemenyan semakin menyengat, dan dari bawah terdengar suara langkah kaki pelan, berat, seolah ada seseorang menunggu di bawah. Ketika mereka sampai di lantai dasar, pintu depan rumah sudah tertutup rapat. Galang berusaha membukanya, tapi gagangnya dingin seperti es, dan tak bergeming sedikit pun. Rani mencoba jendela, tapi di balik kaca hanya terlihat kabut tebal putih. Padahal tadi jelas-jelas masih terlihat gang sempit. "Kayak, rumah ini udah nutup kita di dalam," bisik Tami sambil menitikkan air mata. Mereka mendengar derit kayu dari tangga. Saat menoleh,
terlihat sosok perempuan berkebaya merah turun perlahan, rambut panjang menutupi wajahnya. Di tangannya ia membawa kendi tanah liat yang meneteskan cairan hitam pekat. Suara gamelan kembali terdengar, semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Lampu senter berkedip-kedip, kamera Riko goyang hebat. Sosok itu berhenti di tengah tangga. Perlahan ia mendongak, memperlihatkan wajah pucat dengan senyum lebar yang menyingkap gigi hitam tak beraturan. Dengan suara serak, ia berbisik, "Kalian semua, sekarang bagian dari koleksi Suryo." 4 mahasiswa itu terjebak. Sosok berkebaya merah menuruni tangga perlahan, membawa kendi yang meneteskan cairan hitam ke lantai kayu. Aroma anyir bercampur kemenyan membuat udara makin pengap. Tiba-tiba, kendi itu jatuh. Dari dalamnya mengalir bukan air, melainkan jari-jari manusia yang membusuk, bergulir di lantai. Tami menjerit histeris, sementara Riko terus merekam dengan tangan gemetar. Di tengah kepanikan, Galang menyorotkan senternya ke ruangan sebelah. Di sana, tersembunyi sebuah pintu kayu kecil yang setengah tertutup kain hitam. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke sana dan mendorong pintu itu. Ruangan itu ternyata semacam gudang, penuh dengan rak kayu berdebu. Di atas rak, tersusun rapi benda-benda antik, keris, topeng Jawa, patung kecil, hingga boneka wayang kulit. Namun yang membuat mereka merinding adalah kenyataan bahwa hampir semua benda itu dipenuhi noda merah kecoklatan. Seolah-olah benda-benda tersebut digunakan dalam ritual berdarah. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu besar. Peti itu terkunci dengan rantai besi, namun di permukaannya terukir ukiran wajah-wajah meringis kesakitan. Dari sela-selanya, keluar bau busuk yang menusuk hidung. Rani berbisik lirih, "Aku rasa, ini pusat kutukannya. Semua benda antik Suryo masih ada di sini." Saat mereka mencoba memeriksa peti itu, terdengar bisikan halus dari segala arah. Suara-suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak, seperti puluhan orang berbicara bersamaan. "Bebaskan kami, jangan biarkan dia menemukan kalian. Pergi, sebelum terlambat." Namun tiba-tiba, bisikan itu berubah menjadi tawa perempuan yang keras dan melengking. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. Pintu ruangan perlahan tertutup dengan sendirinya. Dari celah pintu, terlihat sosok berkebaya merah berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Tami menangis ketakutan. "Kita benar-benar nggak bisa keluar. Dia ngejebak kita di sini." Galang mencoba mematahkan rantai peti dengan sebuah batang besi, berharap bisa menghancurkan sumber kutukan. Tapi setiap kali batang itu mengenai rantai, terdengar suara jeritan nyaring, seperti teriakan manusia disiksa. Kamera Riko merekam semuanya, termasuk bayangan hitam yang kini merayap di dinding, membentuk tangan-tangan panjang yang mencoba meraih mereka. Sosok berkebaya merah mendekat, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian sudah membuka jalan, sekarang, giliran kalian yang harus tinggal." Galang terus menghantam rantai besi yang mengikat peti kayu, tapi suara jeritan yang keluar makin keras. Rani sampai menutup telinganya, sementara Tami terduduk lemas di lantai, menangis. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di sisi peti. Dari celah itu, cairan merah pekat menetes keluar, menodai lantai kayu. Bersamaan dengan itu, udara ruangan semakin dingin, napas mereka terlihat beruap. Riko dengan kamera bergetar berbisik, "Ini bukan peti biasa. Kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya." Saat retakan makin besar, terdengar suara berat, serak, seperti suara laki-laki tua dari dalam peti. "Aku, Suryo, penjaga koleksi, kalian yang datang tanpa izin, akan jadi milik kami." Mereka saling berpandangan, terkejut. Jadi benar, arwah Suryo masih terikat pada rumah ini, menjaga benda-benda antiknya. Rani menjerit, dia bukan cuma kolektor, dia mengurung jiwa manusia di dalam peti ini. Suara-suara lain mulai muncul, tangisan dan rintihan dari dalam rak-rak benda antik. Boneka wayang bergetar, topeng Jawa bergerak sendiri, patung-patung menoleh perlahan seakan hidup. Pintu ruangan berderit terbuka, dan sosok berkebaya merah masuk, melayang tanpa menjejak tanah. Rambut panjangnya terurai, wajah pucatnya retak-retak seperti topeng porselen. Di tangannya kini ada selendang merah panjang yang bergerak seperti hidup. Selendang itu melilit ke arah Galang, menariknya ke tengah ruangan. Galang berteriak, tubuhnya terangkat ke udara, membentur dinding dengan keras. "Lepasin dia!" teriak Rani sambil mencoba menarik selendang itu, tapi kain itu terasa panas membakar tangannya.
Tami menjerit lagi ketika melihat kamera Riko merekam sesuatu di belakang mereka. Bayangan puluhan orang berdiri, wajah mereka hancur, mata kosong, tubuh berlumuran darah. Semua itu bukan bayangan mereka sendiri, melainkan arwah-arwah korban yang terperangkap di rumah ini. Salah satu arwah mendekat, wajahnya tanpa mata, berbisik di telinga Tami. "Jangan coba keluar, kalian sudah bagian dari kami." Riko hampir menjatuhkan kamera, suaranya bergetar. "Kita harus hancurin peti itu sekarang juga, kalau enggak, kita bakal mati di sini." Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, peti kayu itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang memenuhi ruangan. Asap itu berubah menjadi tangan-tangan raksasa, meraih, menjerat, menarik mereka ke arah kegelapan. Sosok berkebaya merah tertawa melengking, matanya menyala merah. "Selamat datang di koleksi Suryo." Asap hitam pekat dari dalam peti semakin menyesakkan. Ruangan bergetar seperti gempa kecil, rak kayu roboh, benda-benda antik berjatuhan. Lukisan-lukisan di dinding kini menjerit bersamaan, mulut mereka bergerak seolah hidup. Riko mencoba merekam, tapi kameranya bergetar hebat, layar berkedip menunjukkan bayangan yang tak sinkron dengan kenyataan. Sosok berkebaya merah terlihat berdiri di belakang masing-masing dari mereka, seakan menduplikasi dirinya. Dia ada di mana-mana. Riko menjerit. Rani panik, tapi pandangannya tertuju pada sebuah benda kecil di altar pojok ruangan, sebuah cermin tangan kuno berbingkai emas. Anehnya, cermin itu tidak terpengaruh kabut hitam. Permukaannya tetap jernih, memantulkan bayangan mereka dengan jelas. "Lihat, itu mungkin kuncinya." Rani berlari mengambil cermin tersebut, meski tangannya gemetar hebat. Begitu dipegang, cermin itu terasa hangat, berbeda dengan dinginnya ruangan. Saat diarahkan ke sosok berkebaya merah, wajahnya di pantulan cermin berubah wujud, dari perempuan cantik, menjadi tengkorak hitam berlumut dengan mulut lebar meneteskan darah. Sosok itu menjerit keras, lalu kabut hitam seakan mundur sedikit. Rani berteriak, "Dia bukan penjaga, dia bagian dari kutukan. Arwah yang terikat dengan Suryo." Suara berat dari dalam peti kembali terdengar. "Kau takkan bisa melawanku, aku yang memenjarakan mereka, dan kalian akan jadi pengikat selanjutnya." Galang yang masih lemah akibat terhantam selendang berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia meraih batang besi yang tadi dipakai untuk menghantam rantai. "Kalau peti ini sumbernya, kita hancurin sampai habis." Riko dan Galang mulai menghantam peti lagi, sementara Rani mengarahkan cermin ke sosok berkebaya merah yang terus mendekat. Tami hanya bisa menangis sambil menutup telinganya dari jeritan-jeritan yang menggema di ruangan. Setiap pukulan ke peti membuat asap hitam semakin liar, tangan-tangan bayangan mencoba meraih mereka. Tapi setiap kali cermin diarahkan, tangan-tangan itu terpecah, menjerit sebelum menghilang. Sosok berkebaya merah melayang semakin dekat, suaranya memekik. "Berhenti, itu rumahku, itu koleksiku." Namun Galang berteriak balik, "Bukan, itu kutukanmu, dan kita bakal hancurin semuanya." Peti mulai retak parah, cahaya merah menyala dari dalamnya, menerangi ruangan dengan kilatan aneh. Semua arwah korban berteriak bersamaan, seakan menunggu sesuatu terjadi. Dengan pukulan terakhir, rantai besi di peti pecah. Retakan melebar, dan dari dalamnya memancar cahaya merah menyilaukan bercampur asap hitam yang berputar liar. Ruangan bergetar hebat, plafon berderit, debu berjatuhan dari atas. Arwah-arwah yang sebelumnya hanya berdiri kini berteriak keras, wajah mereka menjerit, sebagian meraih ke arah peti, seakan menunggu untuk dibebaskan. Sosok berkebaya merah melayang cepat ke arah mereka, wajahnya berubah-ubah antara cantik, hancur, dan tengkorak. Selendang merahnya mencambuk udara, menghantam dinding hingga kayu terbelah. Rani mengangkat cermin emas ke arah peti yang hampir terbuka penuh. Pantulan di dalam cermin memperlihatkan sesuatu yang berbeda, bukan hanya kabut dan cahaya merah, tapi ratusan wajah arwah berdesakan, berusaha keluar. Saat cermin diarahkan ke sosok berkebaya merah, ia menjerit panjang. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang ditarik masuk ke dalam cermin, seperti tersedot paksa. "Tidak, aku yang menguasai mereka," teriaknya melengking. Tubuhnya meronta, retak semakin parah, hingga akhirnya wajahnya pecah menjadi serpihan hitam, lenyap tersedot ke dalam cermin. Namun dari dalam peti, sosok lain muncul. Arwah Suryo sendiri, tua, tinggi, dengan mata kosong dan tubuh seperti membusuk, memegang keris pusaka penuh darah. "Kalian membebaskan aku, sekarang, kalian ganti yang terikat."
Ia mengayunkan keris, membuat udara berdesing. Galang hampir terkena, tapi Riko menahan dengan kursi kayu, hancur seketika. Rani berteriak, arahkan cermin ke dia. Cermin ini kuncinya. Galang memegang cermin bersama Rani, mengarahkannya ke sosok Suryo. Pantulan menunjukkan Suryo bukan manusia, melainkan bayangan raksasa hitam dengan mulut besar yang menelan jiwa-jiwa. Saat cermin diarahkan lebih dekat, Suryo menjerit keras, tubuhnya terkoyak, namun cermin itu mulai retak. Cahaya merah dari peti semakin membara. Tiba-tiba, salah satu arwah korban mendekat, menyentuh tangan Tami. Arwah itu berbisik lirih, hancurkan cermin, agar kami bebas, meski kalian mungkin tidak selamat. Tami terisak, kalau itu satu-satunya cara, aku akan lakukan. Dengan nekat, ia merebut cermin dari Rani dan Galang, lalu melemparkannya tepat ke dalam peti yang terbuka. Begitu cermin pecah di dalam peti, cahaya merah meledak. Suara jeritan ribuan arwah menggema, lalu sunyi. Asap hitam hilang, peti hancur berkeping-keping, lukisan-lukisan jatuh, kosong. Rumah mendadak tenang, hanya terdengar nafas tersengal-sengal mereka. Namun ketika debu mereda, mereka tersadar, Tami tidak ada. Yang tersisa hanyalah selendang merah lusuh di lantai, bergerak pelan, lalu diam. Setelah ledakan cahaya merah itu, suasana rumah tiba-tiba sunyi. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada jeritan, bahkan udara kembali terasa normal. Rani, Galang, dan Riko berdiri terengah-engah di ruang penyimpanan. Mereka saling menatap dengan mata merah basah, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun di dalam hati mereka, ada satu hal yang membuat mereka hancur, Tami hilang. Galang berbisik lirih, dia mengorbankan dirinya. Rani hanya bisa menutup mulut, menahan tangis, sementara Riko tetap menggenggam kameranya dengan tangan gemetar. Mereka bertiga berjalan perlahan keluar dari ruang penyimpanan. Tangga yang tadi retak kini kokoh kembali, pintu depan yang tadinya terkunci kini terbuka sedikit. Namun, saat mereka hendak keluar, terdengar bisikan samar di telinga Rani. Kalian sudah bebas, tapi aku tetap di sini. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya selendang merah yang tergeletak di lantai, tenang seperti kain biasa. Begitu melangkah keluar, udara malam kembali terasa normal. Suara jangkrik terdengar lagi, dan gang itu terlihat sama seperti semula. Rumah tua itu berdiri diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka bertiga berlari menjauh, tak menoleh lagi. Namun kamera Riko yang masih merekam menangkap sesuatu yang tak mereka sadari. Di jendela lantai 2, sosok Tami berdiri, wajahnya datar, menatap mereka pergi. Di sebelahnya, bayangan besar menyerupai Suryo berdiri diam, tangannya berada di bahu Tami. Minggu-minggu setelah kejadian itu, Rani, Galang, dan Riko mencoba melanjutkan hidup. Tapi mimpi buruk selalu datang. Mereka kerap mendengar suara gamelan di telinga saat tengah malam, atau mencium bau kemenyan meski tidak ada dupa di sekitar. Riko yang sering menonton rekaman videonya, bersumpah bahwa dalam beberapa bagian, ia melihat bayangan Tami berdiri di belakang mereka bertiga. Dan setiap kali video itu diputar, terdengar suara samar Tami berbisik. Aku masih di sini. Beberapa minggu setelah kejadian, Riko akhirnya memberanikan diri mengunggah potongan video mereka ke internet, berharap bisa mencari jawaban dari orang-orang yang tahu soal kutukan Suryo. Namun anehnya, setiap kali video itu diputar, ada bagian yang tidak pernah mereka rekam, sosok Tami selalu muncul, entah berdiri di belakang mereka, atau berjalan di lorong rumah, menatap kamera. Komentar-komentar penonton pun bermunculan. Siapa perempuan keempat itu? Dia kelihatan marah. Kalian bilang berangkat berempat, tapi pulang bertiga. Jadi, siapa yang ikut keluar dari rumah itu? Galang mulai berubah sejak malam itu. Ia sering melamun, matanya kosong. Suatu malam, Rani melihat selendang merah tergantung di kamarnya. Saat ditanya, Galang hanya tersenyum tipis dan berkata, dia masih bersama kita. Beberapa hari kemudian, Galang menghilang tanpa jejak. Hanya ada bau kemenyan yang tertinggal di kamarnya. Tinggallah Rani dan Riko yang mencoba bertahan. Tapi keduanya dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Rani bermimpi setiap malam melihat Tami berdiri di jendela rumah tua itu, melambaikan tangan, wajahnya pucat tanpa mata. Hingga suatu malam, Rani menerima pesan suara di ponselnya. Suara itu jelas suara Tami, berbisik lirih. Ayo kembali, kamu belum selesai.
Koleksi Suryo masih menunggu. Pesan itu berhenti dengan suara gamelan lirih. Rumah tua di ujung gang kini tetap berdiri, tampak seolah sunyi dan kosong. Namun bagi siapapun yang nekat lewat di malam Jumat, jendela lantai 2 selalu memperlihatkan bayangan perempuan berkebaya merah, berdiri di samping seorang gadis muda yang menatap lurus keluar. Sebagian orang yakin itu hanya bayangan. Tapi sebagian lain percaya, itu adalah Tami dan penjaga barunya, yang kini melanjutkan kutukan Suryo. Dan bagi yang berani masuk ke rumah itu, hanya ada satu hal yang pasti. Sekali jadi koleksi Suryo, takkan pernah bisa bebas.